Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Daroni dari kelas akuntansi Islam A. Ingin menjelaskan tentang akuntansi sukuk. Dari pengertian sukuk, sukuk itu berasal dari bahasa Arab, yaitu sak yang artinya sertifikat atau not. AOIV atau The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution memberikan definisi untuk sukuk, yaitu sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak dibagikan atas suatu aset, hak manfaat, dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu. Sedangkan untuk menurut Fatwa MUI nomor 32/DSN MUI/9/2002, obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang yang berbasis prinsip syariah Islam yang dikeluarkan oleh perusahaan atau institusi untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin, atau fee peserta membayar kembali dan obligasi pada saat jatuh tempo. Terus berbeda dengan obligasi konvensional, sukuk tidak menerima adanya bunga. Sukuk menetapkan sistem imbalan yang diberikan dalam bentuk pembagian hasil, margin pendapatan, ataupun sewa. Untuk karakteristik sukuk, yang pertama itu obligasi syariah lebih menekankan pendapatan investasi tidak berdasarkan tingkatan bunga yang sudah ditentukan sebelumnya. Untuk tingkat pendapatan di dalam obligasi syariah ini lebih menekankan pada tingkat rasio bagi hasil atau nisbah, yang mana besarannya sudah disepakati pihak investor dan emiten. Terus yang kedua, mekanisme obligasi syariah berada dalam pengawasan pihak wakil amanat serta Dewan Pengawas Syariah, yang keduanya berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia sejak dari tanggal penerbitan obligasi hingga akhir masa penerbitan obligasi. Terus yang ketiga, jenis industri yang dilakukan oleh emiten dan hasil pendapatan perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut harus mengandung unsur-unsur tidak mengandung unsur-unsur non halal. Ada beberapa jenis-jenis sukuk. Yang pertama itu ada sukuk ijaroh. Sukuk ijaroh adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijaroh, di mana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati, tanpa diikuti perpindahan kepemilikan aset itu sendiri. Terus selanjutnya itu ada sukuk mudorobah. Sukuk mudorobah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudorobah, di mana satu pihak menyediakan modal atau rob al-mal atau sohibul mal, dan pihak lain menyediakan tenaga keahlian atau mudorib. Keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan proporsi perbandingan atau nisbah yang disepakati sebelumnya. Kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal sepanjang kerugian tersebut tidak ada unsur moral hazard atau niat tidak baik dari mudorib. Selanjutnya itu ada sukuk musyarakah. Sukuk musyarakah itu adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah, di mana dua pihak atau lebih bekerjasama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang sudah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak. Yang terus selanjutnya ada sukuk istisna. Sukuk istisna adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istisna, di mana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan atau pembiayaan suatu proyek atau barang. Adapun harga, waktu penyerahan, dan spesifikasi proyek atau barang ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan. Ini ada akuntansi sukuk ijarah dan mudorobah. Secara umum PSAK 110 memberikan pengaturan terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sukuk ijarah dan sukuk mudorobah dari sisi penerbit dan investor. Dari sisi penerbit, sukuk ijarah diakui sebesar biaya nominal dan biaya transaksi. Untuk sukuk mudorobah diakui sebesar biaya nominal dengan biaya transaksi diakui secara terpisah. Sukuk ijaroh disajikan pada laporan posisi keuangan sebagai liabilitas, sedangkan sukuk mudorobah sebagai bagian dari dana syirkah temporer atau liabilitas bagi entitas konvensional.
Selanjutnya untuk dari sisi investor, investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah diakui sebesar harga perolehan. Klasifikasi investasi untuk sukuk didasarkan pada model usaha investor. Untuk pendapatan investasi dan beban amortisasi biaya, transaksi dijadikan secara neto dalam laba rugi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.